Oh, yang dari Kupang belum apa, dari Alor belum ada ya? Belum Pak, sinyal kayaknya nggak ada Pak. Saya WA aja nggak boleh masuk Pak kayaknya. Oh, begitu. Ya, udah saya ingatkan semua tapi belum itu. Baik, kalau begitu kita akan mulai. Saya coba share screen dulu ya, mudah-mudahan bisa. Ya Pak. Sepertinya saya salah share screen ini. Oke, kita terakhir pada ini toh, sejarah studi Iya Pak. literer, di mana teman-teman diminta untuk mencoba melihat kajian dari Betts. Bagaimana? Sudah dikerjakankah Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 11? Minimal itu dulu. Kalau teman-teman sudah kerjakan, silahkan memberikan laporannya. Nanti kalau masih cukup waktu, kita ke narasi. Narasi dari kitab Galatia ya maksudnya. Dari Oke, kami dari kami silakan. belum dari kami belum Pak. Kenapa? Dari kami belum Pak, belum jelas kemarin Pak. Tapi slide ini kan saya sudah jelaskan toh. Ya sudah Pak. Ah, ah. Jadi Cuman sebenarnya tugasnya belum mengerti Pak. di prolog itu maupun di narasi coba Anda temukan kajian-kajian Anda dari prolog dan dari narasi. Itu gampang saja kok karena analisis literer ini kita hanya memakai bahasa, ilmu bahasa, baik itu arti kata maupun dari segi literatur yang lain, maksud saya bukan literatur, tapi dari hasil karya sastra yang lain, entah karya puisi, entah karya prosa, dan sebagainya. Nah, apa yang Anda pelajari daripada prolognya? Dari kelas belum ada yang siap biar satu? Karena belum pahami? Belum Pak. Belum ya? Iya Pak. Kalau Agape dan Anis bagaimana? Kalau dari kami mungkin saya cuman dari prolog ini cuman perintahnya, maksudnya tugasnya Bapak ini diminta cari maknanya Kak Pak, artinya yang sedang Paulus coba sampaikan di sini Kak Pak. Iya betul betul, sudah betul. Kalau saya lihat sih di sini tentang kitab Galatia ini dimulai tentang ada Injil lain yang diberitakan atau pengajaran sesat sehingga Paulus memulai kitab Injil ini, kitab Galatia ini. Jadi Baik. Paulus menekankan untuk jemaat di Galatia untuk berpegang pada satu Injil yang benar, Pak. Ya betul betul. Jadi sebenarnya intinya seperti itu ya teman-teman yang khususnya yang ada di kelas, bahwa di dalam analisa literer ini atau studi literer ini kita coba melihat dari segi bahasanya bagaimana. Nanti dalam slide selanjutnya teman-teman akan melihat bahwa sabar dulu, sepertinya pencahayaannya kurang ya. Sehingga wajah saya sepertinya kena backlight. Mudah-mudahan wajah saya sudah lumayan ganteng ya. Iya sudah Pak.
Kalau tadi kan tidak kelihatan kegantengannya. Boys, sombong sekali ya. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi dalam analisa literer ini atau studi literer ini kita sebenarnya sangat simpel, sangat gampang. Gampangnya apa? Oleh karena kita hanya memakai atau menelaah teks yang akan kita baca itu berdasarkan kemampuan bahasa kita. Nah, sekali lagi, kemampuan berbahasa kita, baik itu tata bahasa, arti kata, dan kesusastraan. Nah, dari prolog tadi yang sudah dikatakan atau yang sudah dijelaskan oleh Agape, kita boleh lihat bahwa sebenarnya di dalam prolog ini, inilah yang menjadi tujuan daripada surat Galatia. Lebih tepatnya, inilah yang menjadi tujuan Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu apa tadi dikatakan oleh Agape? Teman-teman di kelas boleh menyebutkan ulang? Apa pokoknya? Hello. Pak Agape sudah tidak ngomong lagi. Dari yang kelas yang ngomong. Karena itu Pak, karena ajaran sesat, jadi Rasul Paulus memasukkan satu Injil bahwa mereka hanya akan mempercayai Injil yang diberitakan oleh Paulus. Oke. Baik. Di dalam pasal 1 ayat berapa tadi? Yang prolog? Ayat 6 Pak. Ayat 6 sampai 11. Oke. Di dalam ayat 6 sampai 11 itu pasal 1 kira-kira kentara tidak? Ajaran sesat seperti apa? Nah, kali ini Pak Agape diam dulu. Silakan teman-teman di kelas coba menganalisanya dulu. Injil yang memutarbalikkan Injil Pak, bahwa seperti misalkan tentang Yesus itu dia mati di kayu salib, tapi dia tidak menebus semua orang gitu Pak, sebagian orang percaya gitu, mungkin gitu Pak. Oke, sabar dulu. Karena ini saya di luar rumah, saya memakai Alkitab seadanya, saya harus cari kaca pembesar dulu karena Alkitabnya kecil sekali. Kamu tidak beroleh keselamatan. Itu. Ya? Ya, Pak. Nah, karena itu hukum kasih karunia menyatakan bahwa kamu diselamatkan mutlak oleh kasih karunia Allah. Dalam artian tak satu pun di antara kita yang bisa selamat hanya dengan menaati hukum Taurat. Apalagi kita sekarang loh, bukan cuma hukum Taurat. Termasuk surat-surat Rasul yang ada di Perjanjian Baru. Termasuk kitab-kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru. Kita harus ditambah dengan itu. Nah, betapa banyaknya perintah maupun larangan yang harus kita patuhi. Nah, bila itu menjadi syarat, neraka semua kita. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu, terima kasih. Nah, kalau begitu, mari kita lihat pada yang berikutnya. Saya kembali share screen supaya kita boleh sepakat. Oke. Setelah kita lihat prolognya beserta dengan isinya, maksudnya isi dari prolog itu, mari kita coba lihat narasinya bagaimana.
Jadi kita sudah tahu dalam prolog itu, dalam pendahuluan atau pembukaan, kita sudah melihat bahwa sebenarnya inti dasar atau masalah pokok yang dipermasalahkan oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat Galatia adalah adanya Injil yang berbeda yang ada di dalam jemaat Galatia. Nah, sekarang bagaimana itu dinarasikan? Nah, saya memang sebenarnya sudah melangkahi oleh karena saya tadi merasa penasaran apakah teman-teman bisa menemukan hakikat daripada yang disebut dengan Injil yang lain tadi. Karena sebenarnya itu narasinya. Nah, oke. Bagaimana sekarang Rasul Paulus menarasikan tentang ajaran sesat tadi, tentang Injil yang lain tadi? Coba baca ulang kembali pasal 1 ayat 12 sampai 2 ayat 14. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman membaca kembali. Nah, sementara teman-teman membaca kembali supaya teman-teman tidak mengantuk, saya coba akan memutarkan lagu Natal dah. Biar ada semangat. Ajaran sesat itu. Silakan. Dari kelas dulu, nanti kemudian terakhir dari Agate. Kalau punya saya, Pak. Tunggu dulu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk kamu, coba yang belum bicara dulu. Yang di baris kanan bagian belakang. Kalau yang tadi kan semuanya sudah bicara, tinggal yang tadi, yang pegang mikrofon ini. Silakan. Siapa lagi namamu? Yuni, Pak. Hah? Yuni. Yuni. Iya, Pak. Oh, karena lahir bulan Juni kapan? Enggak, Pak, April. Oh, April. Harusnya Aprilia dong namanya. Enggak tahu, Pak. Ya, silakan. Bagaimana observasi kamu tentang bagaimana Rasul Paulus menguraikan tentang ajaran sesat ini kepada jemaat Galatia? Hal-hal menarik apa yang kamu temukan? Kalau menurut saya, Pak, dari Paulus ini dia tidak menerima setiap ajaran-ajaran yang dari manusia, tetapi dia menerima oleh pernyataan Yesus sendiri, Pak. Itu di ayat berapa? Di ayat yang ke-12. Coba baca ayat 12 bagaimana? Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu, Pak. Jadi apa kesimpulan kamu dari ayat itu? Nah, kalau di sini bahwa Paulus itu tidak mempercayai setiap ajaran-ajaran yang berasal dari manusia, misalnya dari ajaran-ajaran sesat, Pak. Tetapi apa dia wujud menerima ajaran manusia yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat ini? Apa wujud ajaran manusia? karena kalau ajaran manusia yang mengajarkan yang memutarbalikan Injil, Pak. Perhatikan konteksnya. Bagaimana caranya manusia itu memutarbalikkan Injil? Atau bagaimana cara orang Yahudi memperlakukan Taurat? Ayat yang kamu temukan itu sudah betul. Tinggal sekarang kamu putar otak dan kemudian mencari di ayat itu kalau ada sumber-sumber lain bagaimana orang Yahudi, sikap orang Yahudi terhadap Taurat. Kalau yang di ayat 14, Pak,
yang pasal 2. Di sini, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Betul, betul. Nah sekarang bagaimana kamu melihat ayat itu? Seperti apakah orang Yahudi memperlakukan Taurat? Ada teman-teman yang lain yang bisa membantu? Teman-teman di kelas dulu atau Pak Agape membantu? Silahkan. Bagaimana orang Yahudi, sikap orang Yahudi terhadap Taurat? Bagaimana orang Yahudi memperlakukan Taurat? Sehingga itu dikatakan oleh Paulus sebagai memutarbalikkan Injil. Silahkan. Supaya di sini semakin jelas, semakin nyata bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan ajaran sesat ini, kalau kita lihat di dalam sejarah doktrin, inilah yang disebut dengan ajaran-ajaran Yudaisme. Ajaran-ajaran Yudaisme. Yudaisme ini sebenarnya bukan agama Yahudi. Memang agama Yahudi itu agama Yudais, tapi Yudaisme ini sebenarnya adalah nama lain yang ditujukan untuk ajaran Kristen tetapi mengambil Taurat. Jadi Taurat plus Injil gitu. Itu yang disebut dengan Yudaisme. Nah, bagaimana sikap orang Yahudi dalam memperlakukan Taurat? Silakan. Kamu siapa? Yosua yang sudah ambil mikrofon, silakan. Ya, kalau menurut saya Pak, yang saya temukan di Galatia pasal 2 ayat 21 ini bahwa orang Yahudi itu seperti hukum Taurat itu menjadikan sebagai kayak janji untuk masuk surga gitu Pak. Saya baca ayatnya, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi mereka tuh kayak bahwa hukum-hukum dari Taurat itu mereka jadikan Injil bagi mereka Pak. Oh begitu. Oke, ada lagi observasi lain? Masih di dalam ayat yang sudah dikupas oleh Yuni tadi ya. Agape bagaimana? Ada observasi lain? Kalau saya mungkin dari ayat Galatia 2 ayat 4 Pak. Bagaimana? Saya bacakan. Apa? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Mungkin yang dimaksud dengan apa? Saudara-saudara palsu ini kan mereka yang Bapak bilang tadi Yudaisme itu ya, mengajarkan hukum Taurat plus kasih karunia. Jadinya itu yang mengekang kebebasan di dalam Kristus dan menarik kembali kepada Taurat. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi teman-teman tolong perhatikan di sini, khususnya teman-teman yang di kelas, tolong perhatikan di sini. Jadi sebenarnya saudara-saudara Paulus yang dari golongan Yudaisme ini coba untuk menarik. Kalau yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, keselamatan itu mutlak oleh karena kasih karunia Allah. Tapi oleh golongan Yudaisme menganggap bahwa sebenarnya kasih karunia Allah itu tidak cukup untuk membuat kita selamat. Tetapi kamu juga harus tunduk kepada aturan Taurat, seperti yang tadi ada yang angkat, saya lupa siapa namanya, atau Yuni yang angkat tadi. Seperti kayaknya saudara-saudara kita yang di Galatia pada waktu itu disuruh untuk sunat misalnya, ya, disuruh untuk apa lagi? Untuk membawa korban-korban persembahan. Korban persembahan ini bukan masalah finansial, tetapi korban-korban bakaran khususnya. Itu.
Nah, itu yang dituntut oleh Yudaisme. Bahwa betul keselamatan itu kasih karunia, tetapi kasih karunia plus ya kamu harus bawa korban lembu atau sapi atau domba, kambing untuk supaya memang tuntas kalian punya keselamatan. Nah, itu yang coba ditekankan oleh yang Rasul Paulus katakan saudara-saudara kita yang coba-coba menelusuk. Nah, sebenarnya Yudaisme ini tidak terlalu bermasalah bagi saudara-saudara kita, bagi jemaat Tuhan, jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel. Tidak masalah. Oleh karena mereka juga hidup yang seperti itu. Rata-rata. Tetapi persoalannya itu jemaat Galatia, jemaat Efesus, jemaat Roma, jemaat apa lagi? Filipi, jemaat Kolose, jemaat Tesalonika yang merupakan kota-kota di luar kerajaan Israel yang dalam tanda petik atau dengan notabene bahwa mereka itu sebenarnya dari segi silsilah tidak termasuk umat pilihan Allah atau orang kafir. Oke, Anda perhatikan di situ. Itu bagi saudara-saudara kita yang Yudaisme itu mereka merasa terganggu. Kenapa merasa terganggu? Oleh karena saudara-saudara yang ada di kota-kota tersebut, yang ada di jemaat-jemaat yang saya sudah sebutkan tadi seperti Tesalonika, Galatia, Roma, Filipi dan seterusnya itu mereka tidak hidup di bawah Taurat. Mereka sudah terima Yesus tetapi mereka tidak melakukan Taurat. Itu yang menjadi masalah. Sampai-sampai akhirnya ini orang-orang Yudaisme ini yang merupakan orang-orang Kristen yang orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi berlatar belakang Yahudi coba memaksakan untuk mereka, untuk orang-orang Kristen yang dari kafir tadi itu bisa juga tunduk kepada Taurat. Nah, makanya kalau teman-teman lihat catatan Kisah Rasul misalnya di dalam Kisah Rasul 15 sampai-sampai rasul-rasul itu mengadakan sidang raya gereja yang pertama dalam sejarah gereja, yaitu atau konferensi gereja yang pertama, yaitu konferensi Yerusalem, sidang Yerusalem. Mereka sepakat, rasul-rasul itu sepakat mengadakan sidang di sana untuk apa? Untuk mencari titik temu di antara para rasul. Bagaimana sebenarnya orang-orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang Kristen kafir tadi itu bersikap terhadap Taurat. Gitu. Tapi walaupun hasil daripada rapat atau konferensi atau sidang gereja Yerusalem yang dihadiri oleh para rasul pada waktu itu dengan murid-murid rasul, dengan beberapa tokoh-tokoh gereja mula-mula atau jemaat mula-mula itu, Anda perhatikan di situ. Walaupun para rasul sudah sepakat dalam sidang Yerusalem itu, tetapi tetap saja orang-orang Kristen Yahudi atau yang saya sebut tadi dari Yudaisme itu masuk menerusuk untuk apa? Untuk mempengaruhi jemaat-jemaat yang non-Yahudi tadi. Jemaat Galatia, jemaat Roma, jemaat Filipi dan seterusnya. Mereka coba masuk untuk mempengaruhi. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan, mereka memberitakan Injil yang berbeda. Gitu, ya. Teman-teman bisa mengerti? Ini narasi pertama yang coba diangkat oleh Rasul Paulus. Terima kasih ya untuk pendapatmu, untuk kamu bisa menemukan ayat tadi. Ada lagi observasi lain? Ada mungkin yang menemukan ayat lain? Silahkan. Yang dari kelas dulu. Ya, jadi kita tinggalkan ayat yang sudah coba dibahas oleh Yuni. Yuni ya? Bukan Yeni. Iya, Pak. Oke, ada silahkan. Kamu siapa nama? Desi, Pak. Apa? Desi. Desi. Oke, silakan Des. Kalau saya ngambil ayat yang di ayat 16
Ayat 16 dari pasal 1. Pasal yang kedua. Hah? Pasal 2. Pasal Kayaknya batasan ayatnya udah lewat deh. Tapi tidak apa-apa, silakan. Siapa tahu betul? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke. Jadi apa observasimu dari ayat tadi? Silakan. Yes, silakan. Bahwa mereka tahu bahwa hukum mereka tidak dibenarkan karena mereka melakukan setiap hukum Taurat, tetapi mereka dibenarkan hanya oleh karena Kristus, oleh karena cuma-cuma dari Tuhan Yesus, yaitu hanya dengan percaya dengan iman kepada Yesus dan bukan kepada hukum Taurat. Itu Pak. Oke. Coba Desi pertajam, karena kalau Desi soalnya berdasarkan keterangan tadi itu mirip dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, Desi mungkin bisa pertajam dengan coba mencari di ayat tadi dalam pasal 1 ayat berapa? 12 atau 14 sampai dengan pasal 12 ya, 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 14. Coba pertajam di situ dengan melihat dari sekian banyak hukum Taurat ada tidak yang ditekankan dalam surat Galatia. Misalnya ya, yang banyak dipertentangkan itu oleh Yudaisme adalah misalnya kepatuhan terhadap Sabat atau kepatuhan terhadap makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau kepatuhan terhadap makanan yang berdarah, ya, makan darah misalnya. Nah, atau apa? Apa yang terdapat dalam surat Galatia menurut observasi Desi? Ini ya, ada teman-teman lain yang bisa bantu? Kalau punya saya Oke, di ayat silakan. 13, Pak. Di ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut tersesat oleh kemunafikan mereka. Kira-kira apa di situ? Penjelasan apa yang kamu bisa berikan? Yaitu tentang pengajaran sesat, Pak. Bagaimana? Boleh diulang karena dua kata terakhir tidak jelas karena mungkin signal. Kamu siapa nama? Daniel, Pak. Daniel. Saya mau coba mulai hafal. Daniel, Yuni, Yosua, Desi. Kamu yang paling depan siapa? Vika, Vika Pak. Pak. Ya? Vika Pak. Tika atau Tika? Vika. Oh, F. Vika. Ya, Pak. Oke. Silakan Daniel.
Punya saya dan yang saya lihat dari ayatnya yang 13, Pak. Dan Nah, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut tersesat oleh kemunafikan mereka. Nah, di sini yang artinya orang Yahudi yang mengajarkan suatu yang memutar balikan firman itu jadi mengikut juga orang lain, Pak. bagaimana? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Tentang ajarannya, Pak. Ajaran tentang hukum Ya betul. Taurat. Ajaran apa yang sebenarnya paling dominan di Galatia? Tika sudah ambil mikrofon, mau bantu silakan. Kalau saya lihat ya Pak, di sini tentang pembahasan perikop yang ayat 13 ini kan tentang perikop tentang Paulus yang bertentangan dengan Petrus, ya kan? Yang di sini kan kalau dilihat dari judul perikop yang saya lihat bahwa Paulus sangat menentang Petrus, bahwa Petrus selalu fanatik dengan orang-orang yang tidak bersunat, Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus di situ? Bahwa dia apa yang dilakukan oleh Petrus sampai akhirnya Paulus mengkritik dan mengatakan bahwa Petrus itu munafik? Di ayat yang ke-12, Pak. Apa itu? Karena sebelum berapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, kalau di sini kita lihat bahwa Petrus itu sepertinya tuh kayak punya bermuka dua, Pak. Misalnya kalau di depan dia kan nggak terlalu fanatik dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tapi kalau di depan teman-temannya yang orang Yahudi, dia akan seperti orang munafik gitu, seperti yang tidak mau dekat dengan orang-orang yang tidak bersunat, Pak. Ya, oke. Saya setuju dengan observasi kamu, tapi kamu belum mempertajam dengan menemukan makanan apa yang dimakan oleh Petrus. Kan di situ di ayat itu kan dikatakan Petrus itu duduk makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Makanan yang haram, Pak. Seperti makanan haram seperti babi atau darah gitu, Pak. Oke, baik. Ada observasi lain? Baik dari teman-teman kelas atau mungkin Agape, silahkan. Siapa yang siap? Langsung open mic saja. Sudah betul, observasi yang dilakukan oleh Fiska sudah betul, cuma dia kurang tajam. Makanan apa yang dimakan oleh Rasul Petrus bersama-sama dengan orang-orang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi? Makan makanan penyembah berhala, Pak. Nah, betul. Sama makanan yang kamu sudah katakan tadi? Yang Fiska sudah katakan tadi? Seperti makanan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu, Pak. Iya, makanan haram kayak babi, ya, baik Darah, itu baik itu apa namanya sate babi atau apa yang Singkawang punya apa babi guling ke apa itu? Bipang, Pak, itu di Ambawang, Pak. Hah? Ambawang, Pontianak, Bipang, Pak. Pontianak. Iya, bipang. Nah, itu dia. Oke, kayak seperti itu. Nah, selain itu juga makanan haram itu adalah makanan yang mengandung darah. Itu, ya. Kebiasaan dari orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir itu makanan-makanan binatang-binatang yang dipotong itu darahnya ditaruh di satu wadah. Nanti waktu mau makan, entahkah makan makanan yang sudah masak itu dilumuri darah lagi, ataukah tidak dilumuri darah, tapi sambil mereka makan minumannya itu adalah darah binatang tadi. Itu, ya. Oke. Boleh ada yang mengingatkan jam?
5 menit lagi, Pak. Lagi berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, kalau begitu masih ada satu lagi observasi. Tapi dari ayat yang berbeda. Gitu, ya. Jangan lagi ambil ayatnya Yuni, jangan lagi ambil ayatnya Fiska. Ambil ayat yang lain. Silahkan. Jangan lagi ambil ayatnya Daniel. Pak Agape, ada observasi dari ayat yang lain tentang apa yang dimaksud dengan Injil yang berbeda? Silahkan. Kalau dari ayat yang tadi Bapak suruh kami baca sih, saya nggak menemukan pokok tentang Injil yang berbeda itu ya Pak. Iya. Nah, cuman seperti menceritakan perjalanan Paulus, bagaimana dia sampai ke Galatia, kayak gitu kan. Bagaimana pertobatan Paulus, bagaimana dia menceritakan dasarnya dulu sebelum dia masuk ke inti poinnya di ayat yang pasal 2 ayat 15 dan seterusnya, Pak. Oke, jadi betul. Itu observasi yang bagus. Jadi kita boleh lihat bahwa bukan narasinya itu bukan hanya sekedar menjelaskan tentang Injil yang lain, tetapi dalam ayat yang coba diangkat oleh Agape tadi, Pak Agape tadi, itu adalah narasi yang menunjukkan tentang kerasulan seorang Rasul Paulus. Dan ini penting, ya, ini menjadi hal yang penting oleh karena apa? Oleh karena mungkin pengajar-pengajar Taurat itu akan ngomong kepada jemaat Galatia, siapa sih Paulus itu? Atau mungkin saja ada yang berani menantang Paulus dan mengatakan, siapa lo? Berani-beraninya kamu mengatakan kami itu memberitakan Injil yang lain. Nah, ya, seperti itu. Jadi betul observasinya Agape itu betul bahwa selain menarasikan tentang yang namanya Injil yang berbeda, dalam narasi itu Paulus juga menarasikan tentang statusnya sebagai rasul. Nah, untuk itu dia menceritakan bagaimana kisah pertobatannya, dia mengisahkan bagaimana perjalanannya untuk membuktikan bahwa itu dia betul-betul rasul. Karena tolong perhatikan, Anda tahu bahwa Paulus itu sebenarnya kan tidak termasuk dalam daftar 12 murid yang awal. Oke? Paulus tidak masuk dalam daftar 12 murid yang pertama yang diangkat oleh Tuhan Yesus ketika Yesus melayani 3,5 tahun di bumi ini. Dia tidak termasuk. Nah, makanya para musuh-musuh Injil bahkan sampai hari ini banyak yang menyepelekan Paulus oleh karena dia tidak masuk dalam 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Nah, disitulah dia ngotot untuk membuktikan bahwa memang dia tidak masuk dalam 12 murid, tetapi dia menceritakan bagaimana kisah ketika Yesus mempercayakan dia sebagai rasul. Itu betul pengamatan yang jitu, ya, yang dilakukan oleh Pak Agape tadi. Nah, jadi teman-teman, kita sudah lihat bagaimana narasi yang diungkapkan di dalam kitab Galatia ini, ya. Nah, saya sengaja tidak mengambil hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh Betts tadi tentang surat Galatia ini. Untuk apa? Untuk melatih teman-teman bagaimana teman-teman bisa menemukan secara literer dan sekaligus menunjukkan kepada teman-teman bahwa teman-teman sebenarnya sanggup untuk melakukan analisa literer ini. Gitu. Saya sengaja tidak mengambil pendapat Betts tadi. Karena kalau saya ambil pendapat Betts tadi, bisa jadi teman-teman lambat untuk mengerti, lambat untuk memahami bagaimana sih sebenarnya analisis atau studi literer itu seperti apa. Gitu, ya. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah saatnya kita berpisah,
Jadi minggu depan saya coba share screen kembali untuk mencocokkan. Jadi kalau teman-teman ada yang belum ini mungkin bisa capture, bisa foto. Tapi kalau teman-teman juga tidak bisa foto karena mungkin HP disita oleh yang berwajib, maka mungkin Pak Erik bisa bantu fotokan dari screen ini untuk kemudian bisa dibagikan kepada teman-teman. Ini layarnya sudah full belum? Masih kecil Belum, ya? Pak, belum. Oke, jadi teman-teman ini ada sedikit error di komputer saya, di laptop saya. Nanti coba teman-teman boleh menyelidiki pasal 2 ayat 15 sampai 21 tentang preposisi atau pengalihan. Peralihan dari dua tema tadi tentang ajaran Injil yang lain dan kerasulannya Paulus. Bagaimana peralihannya itu? Untuk Ya, si Pak. Rasul Paulus itu bisa membahas tentang masalahnya. Itu. Ya? Oke? Kalau sudah di-capture, kalau sudah di-foto tadi, mari silakan kita akan mengakhiri, saya kembalikan kepada Pak Erik. Berarti kita hari Senin ketemu lagi ya, Pak? Ya, saya hari Senin posisinya sudah di Makassar, saya sudah lebih bebas. Mudah-mudahan ya, nanti coba cek hari Minggu malam. Mudah-mudahan kita bisa kuliah pagi deh. Iya, sama itu Pak. Bapak belum kirim materi-materi yang dulu Pak ke saya. Oh iya. Kalau begitu selesai kelas saya akan kirim ya, pakai WA web. Oke. Oke, silakan. Thank you ya Pak. Mungkin kalau Baik, sudah selesai kita akan berdoa Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Silakan silakan. berdoa.